Hai, annyeonghaseyo yorobun. Halo semuanya. Hey guys, balik lagi sama gue Trendy di channel gue Trendy Hyung. Today gue baru bangun tidur. Baru bangun tidur jam 11. Ini masih jam 12, jam 11 malam sih. Gue tidur bentar terus gue bangun lagi. Jadi nggak bisa tidur lagi. Jadi ya here I am. Mending kita nonton YouTube aja. Jangan dicontoh. Besok gue kerja. Kalian besok sekolah, kalian besok kerja juga, kalian besok kantor. By the way, anyway, gue today mau react music video Olivia Marsh, kalau nggak salah. Olivia Marsh. Judul lagunya Strategy. Kalau bahasa Koreanya Strategy itu 전략. Setahu gue, sebenarnya jujur ini gue cerita dikit ya. Gue nggak tahu kan Olivia Marsh ini tuh siapa. Terus di music videonya tuh gue tinggalin komen, gue leave a comment gitu kayak, can someone explain who is this beautiful lady gitu. Kayak bisa nggak sih ada yang jelasin ke gue nih mbak cantik ini siapa gitu. Oh, ternyata mbak ini tuh kakaknya Daniel New Jeans. Gue nggak tahu karena first of all by visualnya kan sangat-sangat bule kan. Gue pikir ini tiba-tiba siapa nih kakak ini keluarin lagu tiba-tiba ada Korea-Koreaannya tapi bentukannya bule gitu. Gue sebenarnya happy aja gitu loh, maksudnya dengan ada penyanyi baru, ada warna musik baru, ada lagu baru gitu loh. Tapi di satu sisi gue nggak bisa happy doang karena di satu sisi gue worry gitu loh. Maksud gue dia menurut gue ini balik lagi personal opinion. Menurut gue nggak akan cukup kalau misalnya dia bawa nama Daniel doang. Gak akan cukup kalau misalnya dia mau populer dengan backingan Daniel, itu tuh gak cukup. Si Olivia ini tuh harus punya warnanya sendiri, karakternya sendiri, brandingnya sendiri, kemampuannya sendiri gitu loh. Gue for sure belum dengerin kemampuan konsep dan segala macem. Ini just kekhawatiran awal gue doang ya. Nanti mungkin setelah kita nonton ini kita akan tahu apakah kekhawatiran gue akan ternyata lebih parah atau enggak. Angkalah itu cuma kekhawatiran doang, aman lah. Nanti abis nonton kita bahas lagi. Tapi for sure gue tuh agak sedikit worry. Kenapa? Karena you know lah sifat K-Nets itu tuh kayak gimana kan. Apalagi dia solo, bukan grup loh. Dia solo dan dia Honyol. Honyol itu tuh bahasa Indonesia apa ya? Honyol itu ya, campuran. Honyol itu tuh mixed blood, campuran. Dia tuh mixed blood. Kalau kondisi ini persepsi gue, pendapat gue, kalau kondisinya dia mixed blood dalam satu grup itu tuh dia nambah variasi dalam grup tersebut. Tapi kalau misalnya dia solo, akan susah buat dia terkenal karena dia bukan orang Korea asli. Karena case-case yang sebelumnya pun ada. Mungkin case-nya memang zaman dulu yang nggak bisa disamain sama kayak zaman sekarang. Tapi ya kita yang tahu-tahu aja lah sifat K-Nets-nya kayak gimana gitu. Kalau kalian pernah denger dulu ada namanya Shannon yang 혹시 내가 실수하면 Shannon namanya kalau nggak salah. Itu tuh dia bule juga, visual oke. Terus lagu oke. Tapi dia nggak bisa terkenal. Kita nggak ngomongin Chon So-mi ya di sini ya, karena Chon So-mi beda jalannya. Chon So-mi itu dia jalannya udah jelas, exposure-nya udah banyak banget. Dia ikut 16, gak masuk Twice, ikut Produce 101, masuk IOI. Fandomnya udah dibangun dengan sedemikian rupa, udah ditambung sama dia. Akhirnya dia solo, yang masuk
yang producing lagunya Teddy, Black Label. Ya itu mah udah paket. Itu mah udah paket pasti. Fandomnya udah ada, lagunya juga udah dijamin bakalan bagus. Jadi kita nggak ngomongin Somi ya, beda, case-nya beda. Karena si Olivia ini tuh kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, tiba-tiba nongol kayak gitu. Nah itu ke-worryan gue, apakah dia bisa bertahan di industri K-pop yang sangat-sangat kejam. Gitu. Nama Daniel doang menurut gue akan nggak bisa menopang dia kalau misalnya dia cuma mau manfaatin itu doang. Dia harus punya something more to offer menurut gue gitu. But setelah explanation panjang kali lebar, mungkin intinya gue nggak sabar aja ngelihat karyanya kayak gimana, skillnya kayak gimana, konsep yang dia tawarin kayak gimana. Itu sebelum kita nonton, please kindly tap my subscribe button below. Terus lo boleh ngecek shorts gue, TikTok gue, IG gue juga boleh, karena di situ gue biasanya upload daily basis. Terus biasanya sih konten gue mostly tentang Korean culture, Korean language, Korean girl group, Korean content, and all about Korean lah biasanya. Gitu. Oke, kita nonton aja ya. Olivia Mars, Strategy. Beatnya gue suka sih, 2000-an banget gitu, kayak 2000-an gelit 64 beat gitu, 64 beat Game Boy gitu. Oh, Kyowo. Y2K banget. Saya melihat Emma ya di belakangnya. Emma itu apa? Yang ikut Street Woman Fighter itu loh, sama Kirsten. Membernya ada satu namanya Emma, dancer. Jam Republic. Bagus sih lagunya. Ada Daniel sih di mukanya. Si Emma. Hey. You got me melting in your hands and it makes me sick. Can I keep my sanity? You better come up with a better strategy. Baby, help my sanity. Oh, is it really love or is it fantasy? What's the game you're playing with me? Oh, tell me about the strategy. Breaking hearts into for the day. Baby, help my sanity. PS1 anjir. Oke.
Oke. 오케이. 잘했어요. 수고했어요. 네, 잘 봤습니다. 일단 잘 봤고요. 일단 잘 봤고, mau mulai dari mana gue? Paling gue mulai dari sini deh. Kalian sadar gak sih? Ada beberapa saat ketika dia ngambil nada tinggi. Gue disclaimer dulu ya. Ini gue bukan profesional, gue bukan expertise dalam penilaian musik atau enggak penyanyi gitu. Gue bukan expertise. Ini gue kayak just opini pribadi gue aja ya. Tadi kalian nyadar gak sih ketika dia ngambil nada tinggi itu tuh kayak pas dia mau ngambil nada tinggi tuh output yang dia keluarkan tuh suaranya mirip kayak Taeyeon loh. Gue tuh kayak dengernya di kuping gue tuh kayak Taeyeon nyanyi lagu pop western gitu loh. Ada beberapa spot di mana suara dia itu tuh ada suara Taeyeonnya gitu loh. Dan I mean it's a good thing gitu. Bukan mau mirip-miripin tapi it's a good thing. Fresh, suaranya bagus menurut gue. Tapi ada sesuatu yang gue sayangkan juga dari dia. Kenapa? Lagunya itu kan Y2K banget yang lumayan sedaktif banget gitu loh, yang lumayan menggoda gitu loh. Enggak yang seksi lebay gimana, tapi at least lo harus tahu how to play the game gitu loh. Dengan lagu yang kayak gini, sebenarnya vokalnya udah oke sebenarnya. Vokalnya udah oke, cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena ini debut dia ya. Atau mungkin kurang training atau apa, gue nggak tahu. Somehow ketika si Olivia ini tershoot kamera, nggak tahu, gue strangely masih ngerasa lumayan cukup awkward. Ada beberapa saat nggak, seharusnya lo bisa lebih pose, harusnya lo bisa lebih express the face gitu, atau enggak lo bisa lebih express your feeling sesuai dengan liriknya gitu. Tapi entah dia masih malu-malu atau entah dia masih nervous atau apa, sama gue ngerasa kayak kurang ngegigit aja gitu. Padahal bisa, soalnya lagunya tuh ngebantu banget, vokal dia juga ngebantu gitu. Itu sih. Tapi so far dari konsep oke, fresh. Ya itu sih, cuman namanya K-pop tuh agak susahnya tuh dia lo nggak bisa berharap sukses cuman berdasarkan one single doang. Lo harus punya yang namanya konsistensi, branding, dipupuk pelan-pelan, dan semuanya tuh harus connecting satu sama lain gitu loh, karya-karya lo. Jadi sebenarnya ini tuh tergantung lo bisa long last apa enggak aja. Maksudnya lo bisa tahan enggak nanti ngeluarin single berikutnya, konsisten enggak gitu. Karena ada beberapa case yang kayak debutnya udah bagus nih, tapi nanti di single kedua, ketiga misalnya budgetnya berkurang atau modalnya nggak ada gitu, otomatis kualitasnya harus diturunin kan. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya agak sebenarnya gue nggak saranin, karena ya buat apa lo ngeluarin single tapi budgetnya lo turunin gitu, karena sama aja nurunin kualitasnya. Jadi nggak, kemungkinan buat lagu itu tuh bisa diterima ya otomatis jadi berkurang lagi. Kalau menurut gue dari pandangan gue tuh, gue masih percaya dengan pandangan dimana ada budget, ada uang, ada kualitas. Jadi semakin lo menurunkan budget, karya, production, song making pasti akan pengaruh semua secara overall gitu. Itu sih. Jadi PR-nya si Olivia adalah mungkin debut kayak gini pertama, mungkin orang masih amazed bahwa ini kakaknya Daniel nih ngeluarin lagu, dengerin gitu. Fans-fansnya New Jeans juga bantuin kan, Ponish juga bantuin dengerin gitu. Tapi nanti buat single kedua, single ketiga dan seterusnya, dia harus berdiri dengan kaki dia sendiri, dan I hope she really can find her own colors gitu loh. Dan ini awal yang bagus, cuman tinggal dia perlu latihan lagi dari segi apapun, all package sebenarnya.
Tapi dari vokal semuanya oke. Somehow tadi masih agak terlihat kaku beberapa poin doang, tapi sisanya oke. Dan anyway itu juga masih bisa di cover dengan dia latihan sebenarnya. Nggak impossible banget, tinggal dia latihan aja. Gitu. Itu paling dari gue. Tuh. And that's all, I think. Lo pada juga boleh kalau misalnya ada yang pengen ngasih saran, oh enggak bang, enggak kayak gitu, gini, boleh banget. Gue open aja. I think that's all for me guys. Thank you so much for watching. 다음 영상에서 다시 재밌게 만나요. Bye bye.